Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, khususnya dalam hal macet tagihan kartu kredit ataupun KTA. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pada waktu menghadapi debt call karakter 2. Ya. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari video saya yang minggu lalu. Di mana di video yang minggu lalu saya telah menceritakan pengalaman pada waktu menghadapi debt call karakter 1. Ya. Nah, jadi untuk debt call karakter 2 ini itu biasanya pada waktu melakukan penagihan itu mereka menggunakan cara yaitu mulai memainkan perasaan si nasabah. Ya, mereka mencoba menarik simpati dari si nasabah atau pemegang kartu yang sedang macet. Nah, kemudian merasa kasihan atau iba terhadap si kolektor tersebut. Nah, saya akan mulai menceritakan kejadian pada waktu si debt call karakter 2 ini mendatangi rumah saya. Ya. Jadi ketika debt call datang ke rumah saya, ya saya langsung ketika mereka sudah sampai di depan rumah saya, ya saya langsung melakukan prosedur tetap yang telah saya ajarkan pada Anda di video yang minggu lalu, yang ketika menghadapi debt call karakter 1. Jadi prosedur tetapnya yaitu saya langsung meminta surat tugas dan KTP dari si debt call yang datang tersebut. Kemudian saya cocokkan antara surat tugas dengan KTP-nya. Ketika setelah sama, namanya sama, saya langsung tinggal menyocokkan antara foto yang di KTP dengan yang datang. Nah, setelah itu kalau ia benar sama, saya tinggal mempersilahkan si kolektor tersebut masuk ke dalam. Demikian pula apabila yang datang itu berdua atau bertiga. Jadi setelah Anda cocokkan KTP dan surat tugasnya, Anda tinggal menanyakan yang namanya tercantum di surat tugas ini yang mana orangnya. Nah, setelah salah satu mengakui, ya tinggal dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Nah, dalam hal ini saya beri nama si kolektor kartu 2 ini adalah si Fauzi ya. Nah, jadi ketika si Fauzi telah menunjukkan surat tugas dan KTP-nya, lalu saya cocokkan dan saya cocokkan juga dengan wajahnya. Oke, nah saya persilahkan dia masuk ke rumah saya. Namun sebelum masuk, sesuai dengan tata tertib yang telah saya tulis, ya saya minta si Fauzi tersebut untuk lepas sepatu dulu dan juga kemudian cuci tangan dan cuci kaki. Nah, ketika si Fauzi saya suruh cuci tangan, cuci kaki dan lepas sepatu itu, saya sambil memperhatikan di raut wajahnya, dan ternyata raut wajahnya tidak berubah sama sekali. Jadi tidak menunjukkan adanya perlawanan atau tidak suka karena saya suruh untuk lepas sepatu, cuci tangan dan cuci kaki. Ya, jadi antara debt call karakter 2 dengan debt call karakter 1 sama. Mereka melakukan apa yang saya perintahkan dengan senang hati dan sesuai dengan tata tertib yang telah saya tuliskan. Ya. Nah, kemudian si Fauzi ini masuk, kemudian saya langsung sodorkan untuk buku tamu. Setelah dia isi buku tamunya, kemudian saya persilakan masuk ke ruangan untuk penerimaan debt call. Seperti yang telah saya siapkan pada waktu menghadapi debt call karakter 1. Di mana si Fauzi saya persilakan duduk di kursi yang tanpa ada senderan, sedangkan saya duduk di kursi yang ada senderannya. Dan kemudian sebelum dimulai percakapan, pembicaraan, nah saya langsung mengatakan dulu kepada si Fauzi bahwa
Seluruh percakapan saya dengan dia ini akan saya rekam sebagai bukti bahwa saya dan Fauzi telah bertemu untuk membicarakan masalah tagihan yang belum saya bayarkan tersebut. Ya. Nah, setelah itu saya tinggal menunggu bola panas dari si Fauzi. Dan ternyata bola panasnya sama dengan pada waktu yang dilontarkan oleh si debt call karakter 1. Ya, yaitu mereka menanyakan bagaimana mengenai tagihan yang belum saya bayarkan. Dan kemudian apa langkah atau rencana saya dengan tagihan yang belum saya bayarkan tersebut. Nah, untuk bola panas ini saya langsung mengatakan seperti yang telah saya katakan di video saya minggu lalu yang saya berhadapan dengan debt call karakter 1. Jadi jawaban saya sama. Mas, untuk hal tagihan yang belum saya bayarkan itu telah saya ajukan surat permohonan keringanannya dan telah saya kirimkan ke bank penerbit kartunya. Selain surat permohonan keringanan, saya juga sudah mengirimkan surat pernyataan kesanggupan bayar yang telah saya tanda tangani di atas meterai dan juga saya kirimkan ke bank yang bersangkutan. Nah, itu jawaban saya mengenai tagihan yang belum saya bayarkan. Lalu kalau kamu menanyakan apa rencana saya selanjutnya dengan tagihan tersebut, jawaban saya adalah saya masih menunggu jawaban dari bank penerbit kartu mengenai surat yang telah saya kirimkan tersebut. Nah, setelah itu si Fauzi menanyakan, oh ya sebelum dia menanyakan saya juga mengatakan menunjukkan ini bukti resinya. Jadi saya ini juga kalau Anda mau lihat ini adalah bukti resi pengirimannya. Nah, Anda boleh lihat. Nah, setelah itu si Fauzi melihat bukti resi tersebut dan menanyakan ke saya apakah dia boleh melihat surat yang telah saya kirimkan tersebut. Dan kemudian saya tunjukkan surat aslinya. Karena yang saya kirimkan adalah yang fotokopi dan sudah dilegalisir. Ya. Nah, ketika itu si Fauzi membaca sebentar, lalu dia minta izin ke saya untuk diperbolehkan memfoto surat tersebut untuk nantinya ditunjukkan ke atasannya. Ya kan, saya pun memperbolehkannya. Nah, setelah selesai, nah Fauzi mulai mengomentari mengenai surat saya tersebut. Pak Rudi, kalau seperti ini suratnya, itu kemungkinannya tidak disetujui. Terutama karena untuk angsurannya itu terlalu kecil. Nah, bagaimana kalau saya tawarkan program keringanan yang dari pihak bank? Nah, kemudian dia pun menunjukkan program keringanannya. Ya, di program keringanan yang ditawarkannya oleh si Fauzi itu dia punya dua opsi. Yang pertama adalah saya diberi diskon lunas. Jadi dengan 1 kali bayar itu tagihan saya diberikan diskon di angka sekian. Nah, opsi kedua adalah saya diberi kesempatan untuk merubah tagihannya menjadi cicilan, dilunasi dengan cara cicilan, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, dan nanti juga 36 bulan. Dengan rincian cicilan angsuran per bulannya sekian ratus ribu. Nah, si Fauzi mengatakan bahwa cicilannya lumayan ringan kalau saya mau mengambil yang 36 bulan. Lalu saya katakan sama si Pak Fauzi, oke, memang ringan cicilannya untuk yang 36 bulan. Tapi saya masih ada 10 kartu lebih yang belum saya bayarkan. Ya, jadi makanya ini penawaran yang kamu berikan ini saya tolak karena nominal untuk cicilannya saya tidak sanggup. Dikarenakan tadi
saya masih ada 10 kartu lebih yang belum saya bayarkan. Jadi maunya saya, kalau satu kartu saya bayar dengan cicilan, nah maka kartu yang lain pun saya juga akan bayarkan dengan cicilan juga yang sama. Kalau satu kartu tidak saya bayar, ya yang lain juga tidak saya bayar. Jadi saya tidak mau pilih kasih. Nah misalkan tadi Mas bilang itu cicilannya kecil, oke, untuk satu kartu. Nah kalau 10 kartu jadi berapa? Oleh karena itu saya mengajukan permohonannya adalah dengan cicilan 100.000 per bulan. Karena kalau dikali 10 kartu atau lebih itu baru 1 jutaan lebih per bulannya. Saya masih merasa sanggup untuk melakukan itu. Ya, makanya saya tolak untuk penawaran Anda. Nah, setelah saya tolak dengan memberikan penjelasan seperti itu, lalu si Fauzi mulai meminta tolong kepada saya supaya saya melakukan pembayaran lah. Setidaknya saya titip uang sekian untuk tagihan yang belum dibayarkan tersebut. Karena dia untuk laporan kepada atasannya. Kalau memang dia sudah datang ke tempat saya menagih dan hasilnya nihil, tidak dapat hasil apa-apa, nanti dia kena tegur dari atasannya. Nah, dia menjelaskan seperti itulah. Nah, waktu itu saya juga langsung menjawabnya, loh Mas, ini yang memilih pekerjaan sebagai kolektor itu kan kamu, bukan saya. Nah, jadi kamu juga harus sudah tahu resiko konsekuensinya ketika kamu gagal pada waktu menagih. Jadi saya nggak mau tahu urusan kamu bakal ditegur oleh atasan atau tidak. Itu bukan urusan saya. Itu konsekuensi dari pekerjaan kamu. Ya, sama dengan seperti saya. Saya macet tagihan kartu kredit, saya tahu konsekuensinya apa aja. Yang pertama, saya kena blacklist BI checking. Oke, saya terima. Yang kedua, saya kena bunga dan denda. Oke. Ya. Yang ketiga, saya harus menghadapi yang namanya kolektor. Contohnya seperti kamu ini. Nah, saya juga siap menerimanya. Kamu saya persilahkan masuk. Saya menerima kamu, saya menemui kamu. Dan kamu juga jangan merengek-rengek kepada saya untuk minta saya bayar supaya kamu tidak kena tegur dari atasan kamu. Ya. Nah, setelah saya jelaskan itu, si Fauzi waktu itu tidak bisa menjawab lagi. Nah, kemudian dia mulai mengalihkan topik. Jadi dia mengatakan bahwa tadi di depan rumah saya dia melihat adanya spanduk minuman kopi. Apa benar saya jualan kopi? Nah, ya saya akhirnya pembahasannya agak keluar sedikit membahas minuman kopi. Kemudian si Fauzi tersebut akhirnya memesan kepada saya untuk dibuatkan 2 buah minuman kopi karena mau dibawa pulang. Nah, dan saya layani, dia memesan seperti itu, lalu saya siapkan, dan kemudian setelah jadi saya berikan ke Fauzi. Dan Fauzi pun ya membayar sesuai dengan yang dibelinya. Jadi dia beli 2 gelas, ya dia bayar 20.000 jadinya. Nah, setelah itu saya langsung mengambil inisiatif menanyakan, Mas Fauzi, ini jadi masih ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Masih ada yang mau dibahas lagi enggak? Kalau memang nggak ada, ya kita akhiri dulu pertemuannya hari ini. Nah, akhirnya si Fauzi pun mengatakan tidak ada, dan kemudian dia pamit untuk pulang. Nah, itu kedatangan pertama si Fauzi. Ya, jadi kedatangan pertama debt call karakter 2 di tempat saya. Nah, kemudian 2 hari setelah itu si Fauzi datang lagi ke tempat saya. Nah, prosedur tetap saya lakukan. Dan akhirnya dia sampai saya persilahkan masuk ke ruangan yang telah saya tentukan, yang seperti sebelumnya. Dia duduk di kursi yang tidak ada senderan. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua ini langsung saya
yang menanyakan kepada si Fauzi, Mas gimana Mas? Itu datang ke sini mau ada kabar untuk hasil dari surat yang telah saya kirimkan ya. Nah, dan ternyata jawaban si Fauzi adalah, oh enggak Pak. Nah itu suratnya sudah pasti ditolak, kata dia. Karena tidak sesuai dengan yang aturan yang ada di bank. Nah waktu dia jawab itu ya saya langsung mengatakan, Mas, soal ditolak apa enggaknya itu saya tidak butuh hanya sebatas percakapan. Ya, surat itu saya buat secara resmi, saya tanda tangani dan saya kirimkan. Nah, saya juga mengharapkan bahwa bank mau menolak atau menyetujuinya juga secara formal melalui surat juga, bukan secara lisan percakapan melalui Anda mengatakan, oh itu ditolak Pak, itu saya tidak mau seperti itu. Nah kemudian setelah itu si Fauzi ini mulai kembali keluar dari topik. Nah dia mulai membahas soal kopi yang telah dia beli kemarin. Lalu dia cerita bahwa minuman kopinya kemarin beli 2 gelas, yang 1 gelas itu dibawa ke kantor, dicicip oleh teman-temannya, lalu katanya enak, dan sekarang dia mau beli lagi karena ada titipan dari temannya. Nah dia beli 5. Oke, lalu saya kata oke saya siapkan dulu sebentar. Nah inti katanya, akhir cerita, kopi telah saya siapkan, sudah jadi saya berikan ke si Fauzi tersebut, dan Fauzi membayar sejumlah 50.000 karena untuk 5 gelas. Nah setelah kopi siap selesai, kembali si Fauzi mulai membahas mengenai tagihan saya, dimana dia mulai merengek lagi, Pak, mau tolong ini tagihannya dibayarkan, terserah mau dibayar berapa, Bapak titip berapa terserah, yang penting ada tanda pembayaran dari Bapak, supaya nantinya saya juga bisa dapat insentif komisi dari kantor apabila berhasil menagih ke Bapak. Nah waktu itu saya juga katakan, loh urusan mau dapat insentif atau enggak itu urusan kamu. Sudah saya katakan bahwa Anda itu yang memilih menjadi kolektor. Jadi Anda sudah siap dengan konsekuensinya apabila gagal menagih, ya tidak dapat insentif ataupun tidak dapat penghargaan kerja ya atas kegiatan kamu menagih ke nasabah. Jadi jangan merengek-rengek kepada saya supaya saya harus membayar atau memberikan titipan di sejumlah sekian. Nah, setelah saya katakan itu, si Fauzi masih tidak mau menyerah. Jadi terakhir kali dia mengatakan begini, Pak, tolonglah Pak, bantu saya supaya paling enggak kalau saya bisa dapat insentif kan saya dapat penghasilan, jadi bisa menambah untuk biaya hidup saya dengan istri dan anak-anak. Nah kalau Bapak nggak membantu saya, bagaimana nanti penghasilan saya berkurang, otomatis untuk biaya hidup juga berkurang. Dan lagian saya kan juga sudah melarisi dagangan Bapak. Saya kemarin sudah beli 2 gelas, lalu ini saya beli lagi 5 gelas, dan saya juga sudah promosi ke teman-teman kantor bahwa Pak Rudi itu jualan minuman kopi enak. Nah jadi saya sudah tolong Bapak, dan sekarang Pak Rudi tolong bantu saya juga. Nah waktu itu saya langsung menjawab, loh Mas, yang pertama dulu ya, urusan kamu itu bisa membiayai hidup keluargamu karena adanya insentif atau komisi atau tidak, sekali lagi itu sudah konsekuensi dari pekerjaan kamu ya.
Kamu memilih jadi kolektor, ya sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalnya berhasil menagih, dapat insentif atau komisi. Jadi artinya apa? Kalau dapat komisi, artinya ya Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kalau kamu gagal, ya artinya tidak dapat komisi. Artinya untuk memenuhi keluarga itu berkurang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kamu bilang kamu sudah nolong saya, melarisi dagangan saya, itu saya anggap berbeda. Urusan kamu beli dagangan saya dan urusan penagihan itu sudah beda. Ya. Mengenai dagangan saya, kamu mau beli boleh, kamu nggak mau beli juga boleh. Saya tidak pernah menyuruh kamu mempromosikan ke kantor-kantor, teman-teman kantor kamu. Ketika teman kantor kamu bilang mencicipi terus bilang enak, ya sudah bilang enak. Bilang nggak enak, ya sudah bilang nggak enak. Saya tidak pernah bilang, oh tolong bilang yang enak ya rasanya gini ya. Atau saya juga nggak pernah minta kamu untuk promosikan di teman-teman kantor kamu. Ya, jadi tolong jangan samakan antara masalah kamu beli minuman saya dengan pembayaran tagihan kartu kredit. Jangan karena kamu melarisi dagangan saya, lalu kamu minta saya juga membayar tagihan kartu kredit supaya kamu dapat komisi. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, jadi setelah saya katakan itu, ya kemudian ibaratnya setiap apa yang ditanyakan atau senjata yang dikeluarkan oleh si Fauzi tersebut saya patahkan, dan akhirnya karena tidak ada hasil, si Fauzi akhirnya pun pamit untuk pulang. Nah, itulah pengalaman saya waktu saya menghadapi si kolektor karakter 2. Jadi Anda apabila di rumah mempunyai dagangan atau sekalian tempat usaha, ya Anda harus siapkan jawaban sama seperti yang saya ajarkan ini. Dimana untuk hal membeli dagangan kita itu berbeda dengan masalah penagihan kartu kredit. Tidak ada hubungan sama sekali. Karena apa yang mereka beli sudah kita berikan barangnya. Mereka mintanya apa, mereka belinya apa, kita sudah berikan barangnya juga. Jadi itu sudah selesai. Tidak ada sangkut paut dengan yang namanya masalah tagihan kartu kredit. Ataupun mereka nanti mau merengek-rengek masalah ada komisi ataupun dimarahi oleh atasannya, itu juga urusan mereka, bukan urusan kita. Jangan merengek-rengek kepada kita. Itu sudah konsekuensi mereka ketika mereka memilih untuk bekerja sebagai kolektor. Ya. Nah, demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya.